Selamat siang pemirsa, saya Irwan Saragi kembali hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini di antaranya. Puluhan warga di Medan unjuk rasa kecam Presiden Prancis. Arus balik libur panjang dari Karo menuju Medan dipadati kendaraan pribadi. Terobosan pemulihan ekonomi nasional dampak COVID-19 di Kabupaten Batubara. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini siang selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, aksi penolakan terhadap pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang dinilai mencoreng agama Islam di dunia terus berlanjut. Di Medan, Sumatera Utara, puluhan massa dari Aliansi Mahasiswa Islam bersama umat melaksanakan unjuk rasa di depan Masjid Raya Al-Mashhun. Seruan protes terhadap tindakan Presiden Prancis yang menyebar kebencian terhadap agama Islam turut disampaikan oleh puluhan massa dari Aliansi Mahasiswa Islam bersama umat dengan melaksanakan unjuk rasa di depan Masjid Raya Al-Mashhun, Kota Medan. Dalam unjuk rasa ini, massa aksi membawa spanduk yang bertuliskan pernyataan boikot produk yang berasal dari negara Prancis. Koordinator aksi Andika Mirza menyatakan, aksi unjuk rasa ini sebagai bentuk pembelajaran kepada masyarakat bahwa telah terjadi penghinaan kepada Nabi di Prancis yang turut didukung pemerintah Prancis, yang mana umat Islam harus menyatakan perlawanan atas penghinaan tersebut. Dalam rangka untuk menyampaikan kepada masyarakat atau dalam bentuk edukasi dan penyadaran kepada masyarakat bahwa telah terjadi penghinaan dan penistaan terhadap Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad SAW, tepatnya di Prancis oleh Charles Hebdo, dan kemudian ini didukung oleh pemerintahannya, sehingga akhirnya menjadi viral dan kemudian terjadi perlawanan hampir di seluruh negeri-negeri muslim memboikot produk-produk mereka. Dan kita kali ini dalam rangka untuk menyambut itu di Kota Medan, menyampaikannya kepada masyarakat dan mengedukasi masyarakat bahwa ketika terjadi penghinaan terhadap Nabi Muhammad, kita tidak boleh diam, bahkan hukuman bagi orang yang menghina adalah dihukum mati. Gitu. Mereka mengancam akan terus melakukan aksi apabila presiden dari negara Prancis tersebut tidak meminta maaf pada umat muslim di dunia. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Selain itu pemirsa, pencarian 3 bocah hilang di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara hingga kini masih terus dilakukan. Pencarian dilakukan menggunakan alat berat untuk menggali timbunan tanah di sekitar lokasi hilangnya 3 bocah tersebut. Pasca hilangnya 3 bocah usia 7 tahun asal Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, hingga saat ini pencarian masih terus dilakukan. Selain menyisir areal perkebunan kelapa sawit milik PT LNK, pencarian juga dilakukan menggunakan alat berat. Beberapa alat berat jenis eskavator milik PT LNK dikerahkan untuk membongkar timbunan tanah bekas galian parit. Hal ini dilakukan karena ada dugaan ketiga bocah tersebut tertimbun tanah di lokasi pembuatan parit areal PT LNK. Satu persatu timbunan tanah bekas galian parit digali kembali. Sedangkan sejumlah warga dan polisi menyaksikan proses penggalian sambil melihat adanya kemungkinan tanda-tanda keberadaan ketiga bocah tersebut. Pencarian di bekas timbunan tanah ini diawasi langsung oleh Wakapolres Langkat, Kompol Hairil Sani. Penggalian ini akan terus dilakukan hingga seluruh bekas timbunan tanah selesai digali kembali. Sementara itu, hilangnya 3 bocah ini mendapat perhatian dari anggota DPR RI Komisi 9, Delia Pratiwi Sitepu, bersama sejumlah relawan. Ia datang ke lokasi pencarian sambil ikut menyaksikan proses pencarian ketiga bocah malang tersebut. Delia Pratiwi Sitepu mengaku prihatin dengan kasus hilangnya 3 bocah di Kabupaten Langkat. Turut prihatin karena sampai hari ini sudah hari ke-12 belum menemukan
titik terang, cuman sama-sama kita masih tim juga bersama Pak Kanit dan Pak Wakapolres serta Pak Camat juga masih tetap berjuang sampai adanya titik terang, sampai kita sama-sama saling menemukan ketiga adik tersebut. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, seorang oknum kepala desa di Samosir terpaksa dilaporkan ke Bawaslu karena diduga telah merusak APK paslon Bupati dan Wakil Bupati Samosir nomor urut 1. Tim hukum bersama tim pemenangan paslon Bupati dan Wakil Bupati Samosir nomor urut 1 mendatangi kantor Bawaslu Samosir. Sebagai pihak pelapor, tim hukum menilai perbuatan oknum kepala desa Siopat Sosor, Kecamatan Pangururan, dianggap merugikan pihak pasangan calon. Dengan membawa barang bukti berupa baliho serta foto tim saat pemasangan, menurut tim hukum pemasangan APK milik paslon nomor urut 1 telah sesuai zona yang ditentukan oleh KPUD Samosir. Sebelumnya pengerusakan APK oleh oknum kepala desa tersebut dilakukan pada malam hari tanggal 28 Oktober yang lalu, setelah APK terpasang pada 27 Oktober. APK itu kami pasang pada tanggal 27, hari Selasa, sekitar pukul jam 5 sore. Itu hari Selasa kami pasang oleh tim pemasang spanduk, itu dipasang sesuai dengan titik yang ditentukan oleh KPU, berdasarkan surat lampiran yang kami terima dari KPU. Jadi kami melakukan pemasangan APK itu berdasarkan titik yang sudah ditunjuk oleh KPU. Demikian. Kami lihat Edison Turnip itu adalah merupakan kepala desa yang seharusnya kami menganggap beliau itu memahami peraturan terkait pemilu kada. Jelas dalam pasal 490 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 itu dikatakan aparat desa, kepala desa tidak bisa menguntungkan atau merugikan pihak pasangan calon. Jadi kami merasa dirugikan dari pasangan Marguna, maka kami melakukan pelaporan tersebut. Akibat perbuatan oknum tersebut, tim hukum menilai pelaku telah melanggar pasal 280 serta pasal 490, yakni Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Terkait hal itu, Komisioner Bawaslu Samosir akan mengkaji laporan tuduhan tersebut. Menerima laporan dulu, kita akan melakukan kajian awal sesuai dengan Perbawaslu yang terbaru sekarang, yaitu Perbawaslu nomor 8 tahun 2020 tentang penanganan pelanggaran. Kalau ini ada indikasinya dugaan pelanggarannya terbukti, kita akan melihat di Perbawaslu 12 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 12 tahun 2017 tentang pengawasan kampanye peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Junjungan Marpaung melaporkan untuk Evarina TV. Arus balik libur panjang dari Karo menuju Medan dipadati kendaraan pribadi. Beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Setelah libur panjang, arus lalu lintas dari arah lokasi wisata di Kabupaten Karo menuju Kota Medan mengalami kepadatan kendaraan wisatawan. Untuk mengurai kemacetan, pihak kepolisian mengalihkan sejumlah kendaraan menggunakan jalan alternatif dari Kecamatan Sibolangit menuju Pancur Batu. Arus balik setelah libur panjang yang dimulai sejak Rabu kemarin, lalu lintas di kawasan Jalan Jamin Ginting, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, dipadati oleh kendaraan wisatawan yang selesai berlibur di sejumlah lokasi wisata yang berada di Kabupaten Tanah Karo. Untuk mengurai kemacetan akibat penumpukan volume kendaraan, pihak kepolisian Polrestabes Medan yang dibantu oleh petugas Direktorat Lalu Lintas Polda Sumut mengalihkan sejumlah kendaraan menggunakan jalan alternatif dari Kecamatan Sibolangit menuju Pancur Batu. Sementara itu, jika nantinya jalan alternatif yang ada juga tidak dapat mengurai kemacetan, pihak kepolisian sendiri juga akan memberlakukan sistem buka tutup jalan dari arah Kota Medan menuju Kabupaten Karo dan sebaliknya. Kanit Lantas Polsek Pancur Batu mengatakan,
peningkatan volume kendaraan wisatawan yang akan balik menuju kota Medan mengalami peningkatan. Jadi arus balik yang dari Brastagi menuju Medan meningkat dikarenakan libur panjang. Jadi kami dari Polsek Pantur Batu dibantu Polres Tabes Medan dan Direktorat Polda Sumut. Ini sudah terplotting di titik-titik rawan macet sehingga arus lalin bisa berjalan ramai tapi berjalan lancar. Demikian. Jalur alternatif yang kita gunakan masuk dari Simpang Deli Tua keluar Simpang Durin Tonggal bisa tembus ke daerah Jalan Luku Ahanastion. Untuk peningkatan kendaraan sendiri, saat ini masih didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Pengendara juga diarahkan untuk menggunakan jalan alternatif dari Simpang Namori yang nantinya akan keluar di Desa Tiang Layar. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Padang Lawas Utara melaksanakan aksi donor darah dalam memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-92. Pelaksanaan donor darah yang dilakukan tetap mematuhi protokol kesehatan. Dalam memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-92, Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Padang Lawas Utara bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia Kabupaten Padang Lawas Utara menggelar kegiatan bakti sosial donor darah di kantor sekretariat DPD KNPI Padang Lawas Utara. Kegiatan donor darah diikuti oleh seluruh pemuda serta organisasi kepemudaan yang bernaung di Komite Nasional Pemuda Indonesia. Pelaksanaan donor darah yang dilakukan oleh Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Padang Lawas Utara tetap mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan, seperti mencuci tangan dan menggunakan masker. Ketua KNPI Padang Lawas Utara menyampaikan, sebagai pemuda harus tetap bergandeng tangan, memberikan sumbangsi kepada bangsa melalui kegiatan positif yang memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Donor darah yang dibuat KNPI ini kegiatan memperingati Hari Sumpah Pemuda yang diikuti pemuda di Kabupaten Padang Lawas Utara, seluruh OKP yang ada di Kabupaten Padang Lawas Utara. Mari kita membuat kegiatan yang bermanfaat untuk bangsa. Ini kedepannya masyarakat luas di Kabupaten Lawas Utara ini bisa menjadi lebih baik lagi dan pemuda kedepannya. Selain itu, salah seorang pengurus KNPI Paluta yang ikut mendonorkan darah mengungkapkan kegiatan donor darah ini merupakan hal yang positif. Sangat positif, karena kapan lagi kita mendonorkan kalau nggak pada saat sekarang ini. Itu aja yang saya sampaikan, semoga program ini berlanjut berkesinambungan ke depannya. Arif Siregar melaporkan untuk Evarina TV. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Banteng Muda Indonesia Simalungun semakin solid dan masif menggelar musyawarah dan konsolidasi. Hal ini dilakukan untuk bergerak, menyumbang suara dan ikut berjuang memenangkan paslon Bupati Simalungun, yaitu Haji Anton Ahmad Saragih dan Rospita Sitorus, dengan tagline harus menang untuk melayani. Banteng Muda Indonesia atau BMI yang merupakan sayap Partai PDI Perjuangan siap mendukung dan berkontribusi untuk memenangkan pasangan calon kepala daerah yang diusung Partai PDI Perjuangan. Seperti di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, BMI Simalungun semakin solid dan masif menggelar musyawarah dan konsolidasi, salah satunya menggelar musyawarah anak cabang di Nagori Sitalasari, Rumah Ketua PAC, Kecamatan Siantar Agripa Bentetra Purba, pada Sabtu sore 31 Oktober 2020. Kegiatan ini akan terus berlangsung sampai di 32 kecamatan se-Kabupaten Simalungun. Kegiatan ini dihadiri Ketua DPC PDI Perjuangan Samrin Girsang, Ketua DPC BMI Simalungun Apel Manalu,
beserta perwakilan kader Partai PDI Perjuangan dan kader BMI di Kecamatan Siantar. Ketua DPC PDI Perjuangan Samrin Girsang mengatakan, melalui musyawarah ini diharapkan BMI, mulai dari tingkat Dewan Pimpinan Cabang di Kabupaten, pengurus anak cabang di tingkat kecamatan, dan tingkat ranting di Nagori atau kelurahan, agar solid bergerak menyumbang suara dan ikut berjuang memenangkan pasangan calon Bupati Simalungun di Pilkada 2020. Yaitu Haji Anton Ahmad Saragih dan Rospita Sitorus dengan tagline harus menang untuk melayani. Harapan kita Banteng Muda Indonesia ikut juga memenangkan pasangan harus Haji Anton Rospita Sitorus. Targetnya Banteng Muda Indonesia bisa menyumbang suara, ikut berjuang untuk memenangkan pasangan calon Haji Anton dan Rospita Sitorus. Dosi Simarmata melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, Sumut hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Bupati Batubara melakukan gotong royong bersama kader Partai PDI Perjuangan dan masyarakat, memanfaatkan ruas badan pinggiran jalan lintas Sumatera Kabupaten Batubara untuk dijadikan terobosan bercocok tanam yang nantinya dapat menunjang pemulihan ekonomi nasional. Bupati Batubara Zahir bersama kader PDI Perjuangan dan masyarakat melakukan gotong royong membersihkan ruas pinggir badan jalan lintas Sumatera di Desa Pelanggiran Laut Tador, Kecamatan Laut Tador, Kabupaten Batubara. Dalam gotong royong tersebut, Bupati membersihkan dengan menyemprot semak rerumputan di pinggir badan jalan lintas Sumatera secara langsung yang nantinya akan dimanfaatkan lahan bercocok tanam masyarakat sekitar. Bupati Batubara Zahir mengatakan, dalam mengantisipasi dampak COVID-19, pemulihan ekonomi nasional pemerintah daerah harus melakukan aksi yang positif. Dengan melakukan terobosan memanfaatkan ruas pinggir jalan untuk menanam tanaman pendamping beras, seperti sayuran, rempah-rempah, yang dapat menambah pendapatan masyarakat yang ada di sekitar. Sehingga dampak COVID ini bisa menghasilkan kegiatan yang positif untuk menunjang pemulihan ekonomi nasional itu. Batubara, dalam hal ini saya dan Ketua DPRD, ini dua-dua dari kader PDI Perjuangan, ingin melakukan terobosan itu di Batubara dengan memanfaatkan badan ruas jalan untuk menanam tanaman pendamping beras. Bisa dia rempah seperti lengkuas, kunyit, cabai, apa saja, dan ini bisa menambah pendapatan masyarakat yang ada di sekitar. Nah, sehingga dampak COVID ini bisa menghasilkan kegiatan yang bersifat positif untuk menunjang pemulihan ekonomi nasional itu. Inilah kita hari bergotong royong bersama masyarakat, ada Pak Kepala Desa, ada camat, kepala dusun, tokoh masyarakat, tokoh agama. Ini momen ini kita jadikan sebagai kekuatan Batubara untuk pemulihan ekonomi nasional yang dimaksud. Taufik melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, libur panjang di akhir Oktober membuat kawasan wisata Ulun Danu Beratan Kabupaten Tabanan, Bali dikunjungi banyak wisatawan dari berbagai daerah di tanah air. Selama 4 hari terakhir, jumlah kunjungan wisata menembus 5.000 orang. Sektor pariwisata di Bali mulai menggeliat. Hal itu setidaknya terlihat dari kunjungan wisata Ulun Danu Beratan Bedugul, Kabupaten Tabanan, yang selama libur panjang Maulid Nabi Muhammad SAW sejak 29 Oktober hingga 1 November tercatat menembus angka 5.000 orang. Walaupun seperti diungkapkan staf Humas Ulun Danu Beratan Made Sukarta, jumlah kunjungan wisata tersebut sebenarnya menurun dibandingkan tahun lalu, di mana saat libur panjang dalam sehari pengunjung bisa mencapai 4.000 orang.
sedangkan kini per hari hanya mencapai 1.500 orang. Namun mengingat saat ini pandemi COVID-19 belum berakhir, pihak pengelola tidak ingin kecolongan dengan penyebaran wabah di kawasan wisata yang terkenal dengan pemandangan pura di tengah danau tersebut. Mengingat pengunjung bukan hanya berasal dari sekitar Pulau Dewata, tapi juga berbagai daerah di tanah air. Skema protokol kesehatan diberlakukan secara ketat bagi mereka. Kita tuh gak harus khawatir, kayak aku tuh dikit-dikit cuci tangan tuh aman lah, gak apa-apa. Untuk dari segi kebersihannya ini sudah mantap, dan pemandangannya juga indah banget dengan cuaca yang cerah seperti ini. Terus saya sendiri nih buat pengalaman saya the best lah ya. Tamu yang datang dari parkir itu selalu kita lakukan suatu pengecekan, cek suhu, untuk itu terus cuci tangan dan lain sebagainya. Untuk protokol kesehatannya juga ada di dalam juga ada. Pemerintah Provinsi Bali sendiri telah mengeluarkan surat edaran untuk mengatur tentang kewaspadaan kegiatan libur panjang dan cuti bersama Oktober 2020 dalam rangka menekan kasus penularan COVID-19, di mana pengelola objek wisata harus melakukan pembatasan kunjungan hanya 50% dari kapasitas yang ada. Dari Tabanan, Bali, Pande Yuda, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Irwan Saragih mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.